warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Anda semuanya. Bapak harapkan semuanya dalam keadaan sehat ya. Kita harus tetap semangat walaupun kondisi kita sedang darurat saat ini. Nah, sebelum masuk pelajaran hari ini, Bapak mau bertanya dulu nih. Nah, ada yang masih ingat pelajaran kita minggu lalu? Coba tuliskan di kolom komentar. Nah, iya bagus. Terus apa lagi? Ada yang tahu? Coba. Nah, kita belajar apa minggu kemarin? Nah, betul sekali. Bagus. Nah, minggu lalu kita sudah belajar tentang lembaga sosial. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi baru yaitu tentang pengertian kelompok sosial dan ciri-cirinya. Nah, oke, kita masuk ke pelajaran ya. Semuanya fokus. Nah, di sini ada dua gambar ya. Coba Anda perhatikan gambar berikut ini. Manakah menurut saudara yang termasuk ke dalam kelompok sosial? Nomor 1 atau yang nomor 2? Nomor 1 Pak. Ya, nomor 1 Pak. Ya, bukan yang nomor 2. Nah, coba yang pilih nomor 1. Kenapa dikatakan sebagai kelompok sosial? Nggak ada yang tahu? Ya, baiklah. Nah, coba kita perhatikan gambar nomor 1 ini. Nah, pada gambar nomor 1 ini adalah kelompok di sekolah, ya nak. Nah, coba Anda bayangkan, pasti di dalam kelompok adanya interaksi, nak. Adanya interaksi supaya bisa menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru dengan baik. Nah, mungkin kerja kelompok itu diam-diam ya kan. Nah, maka terdapat diskusi dan kerjasama di dalam kelompok tersebut. Betul tidak? Nah, dari paparan singkat yang Bapak jelaskan ini, nah, siapa yang bisa menyimpulkan apa itu pengertian kelompok sosial? Nah, ya baiklah. Nah, pengertian kelompok sosial ini adalah adanya interaksi dari sekumpulan manusia yang memiliki kesadaran hidup untuk bersama. Atau bisa juga dikatakan kelompok sosial itu adalah himpunan manusia yang hidup bersama karena saling berhubungan di antara mereka secara timbal balik dan saling mempengaruhi. Nah, jadi seperti itu ya pengertian kelompok sosial. Bisa dipahami? Pak, saya mau bertanya Pak. Ya, silakan. Nah, kenapa nomor 2 tidak dikatakan sebagai kelompok sosial Pak? Mereka kan juga sekumpulan manusia. Iya, pertanyaan yang bagus. Nah, berbeda halnya dengan nomor 2. Berbeda halnya dengan gambar nomor 1 ya. Maaf. Nah, pada gambar nomor 2, mereka yang berada di halte bis, bukan? Nah, mereka itu tidak merasa terhubung satu sama lain. Nah, namun tujuan mereka masing-masing yaitu untuk menuju suatu tempat. Jadi tidak ada kelompok sosial yang terjadi di sana. Tetapi kalau mereka sadar bahwa mereka memiliki tujuan yang sama dan berinteraksi, itu bisa dikatakan sebagai kelompok sosial. Nah, kita ingat ya, syarat terbentuknya kelompok sosial adalah saling berinteraksi dan memiliki tujuan yang sama. Nah, dalam masyarakat kelompok sosial ini sangatlah banyak jumlahnya. Nah, di tempat tinggal kalian pasti ada kelompok sosial juga. Nah, Bapak contohkan seperti klub bola, karang taruna, kelompok tani, dan sebagainya. Itu termasuk ke dalam kelompok sosial. Nah, sampai di sini bisa dipahami? Atau ada yang mau ditanyakan? Ya, oke, baiklah. Nah, kita masuk pada ciri-ciri kelompok sosial. Ciri-ciri yang pertama, yaitu adanya partisipasi aktif dalam kelompok. Apa maksudnya? Nah, hal ini dibutuhkan karena partisipasi dari anggota kelompok menunjukkan bahwa ada visi bersama yang diyakini tiap anggotanya. Contohnya seperti misalnya kesamaan tujuan para OSIS, nah, yang mempengaruhi pola pikir dan pola tindak para anggotanya.
Nah, seperti itu ya. Nomor 2, memiliki struktur organisasi. Organisasi seperti mulai dari ketua, sekretaris, penanggung jawab masing-masing bidang. Nah, pembagian kerja menjadi salah satu unsur penting dalam pembentukan kelompok sosial tersebut. Nah, yang ketiga, memiliki kegiatan yang dilakukan bersama-sama. Maksudnya adalah hal ini merupakan penanda bahwa kelompok sosial itu mewujudkan tujuannya maupun visinya bersama-sama. Nah, yang keempat, telah terbentuk dalam waktu yang lama atau jangka waktu tertentu. Nah, sebuah kelompok sosial tidak mungkin terbentuk dalam waktu singkat. Nah, perlu kurun waktu tertentu untuk bisa dikatakan sebagai kelompok sosial, ya. Nomor 5, ikatan yang erat antara anggota kelompok. Hal ini ditandai dengan adanya partisipasi aktif dan kegiatan yang dilakukan bersama seperti yang telah Bapak jelaskan sebelumnya tadi. Nah, memiliki ikatan yang erat antar kelompok sosial, ya, ingat. Nah, yang keenam, memiliki peraturan dan norma. Nah, peraturan dan norma dijadikan sebagai pedoman para anggota kelompok sosial dalam bersikap maupun bertindak. Nah, itu ya ciri-ciri kelompok sosial. Bapak rasa materinya sudah habis. Nah, jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini yang pertama, yaitu pengertian kelompok sosial. Siapa yang tahu coba jawab di kolom komentar. Apa pengertian kelompok sosial tadi? Iya, adanya interaksi dari sekumpulan manusia yang memiliki kesadaran untuk hidup bersama. Nah, tadi ada ciri-ciri kelompok sosial. Ada berapa tadi? Nah, coba ulang-ulang ya. Nah, Bapak rasa cukup sekian. Nah, bagi yang belum paham, silahkan diputar ulang video ini kembali supaya Anda lebih paham. Nah, untuk pembelajaran minggu berikutnya kita akan membahas materi baru, ya. Nah, baca-baca bukunya di rumah, dan selamat sore, jaga kesehatan Anda. Pak ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.